Selamat siang dari Pas TV, ketemu dengan Pak Kalapas. Sudah. Halo Sobat Masyarakatan, destinasi kita saat ini telah sampai di Lapas Kalianda. Tentunya ada spesifikasi di Lapas Kalianda. Dan kita sudah ada berada di area dalam Lapas Kalianda, kita akan menemui Pak Kalapas. Tapi di mana ya Pak Kalapas? Dari kejauhan, sepertinya kita melihat kehadiran beliau sedang bernyanyi. Dengan siapakah? Yuk kita temuin. Sobat Masyarakatan, kita deket yuk. Pak Kalapas ini lagi nyanyi. Nyanyinya sama siapa? Ya kan? Selamat sore Pak Kalapas. Selamat sore. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah, selamat sore. Ini dengan siapa nih Pak? Ini teman-teman warga binaan kita. Oh, saya pikir bawa band dari luar. Jadi ini warga binaan ya Pak ya? Betul, warga binaan kita. Kebetulan mereka pada punya potensi. Ini salah satu bentuk rekreasi mereka. Maksudnya gimana? Ya, hiburan mereka bisa mengembangkan bakat seni mereka. Jadi kita memberikan sarana rekreasi buat mereka. Ini mereka latihan di sini. Nanti sekali-kali mereka tampil di depan teman-temannya. Di depan teman-temannya, menghibur teman-temannya juga. Oh, jadi rekreasi tuh ini ya? Iya, rekreasi bukan berarti harus jalan-jalan keluar. Iya, kan kemarin katanya Napi itu bisa rekreasi itu jalan-jalan keluar, pelesiran. Bukan itu maksudnya ya Pak ya? Enggak, kalau di sini rekreasi ya satu. Ini apalagi sih Pak bentuk kesenian, rekreasi? Kesenian. Hadro kita, kesenian Islam. Terus kita juga di tiap blok ada kita siapkan sarana televisi ya untuk itu nonton bagian rekreasi bareng-bareng juga ya? Betul. Baca-bacaan itu? Bacaan. Karena kalau lihat buku kan bisa ngeliat dunia. Ya, artinya itu sebisa mungkin hak mereka pada saat di luar itu bisa terpenuhi di sini ya? Betul. Oke Pak, ini ada 1, 2, 3. Ini memang mereka dikasih jadwal khusus ya Pak ya? Ya, mereka kita kasih jadwal untuk latihan dan dengan latihan ini mereka jadi satu. Alhamdulillah mereka juga sering tampil. Ada undangan di luar mereka ya, tampil. Mereka ya mengajarkan mereka untuk berani tampil. Percaya diri. Boleh dong itu vokalisnya tadi nyanyi sama Pak Kalapas? Iya. Oke, ini namanya siapa Mas? Ferdi. Hukuman? Hukumannya 5 tahun. 5 tahun ya? Memang dari dulu udah bisa nyanyi? Udah bisa nyanyi. Udah berapa lama ngejalanin di sini? Udah 1,5 tahun lebih. Kasusnya? Narkoba. Tapi masih pakai nggak nih dalam sini? Biarin aja saya jawab nanya di depan Pak Kalapas. Enggak boleh ya? ditanya. Kalau ketahuan gimana? Siap dicabut haknya? Siap. Apa aja Pak? Salah satu yang dicabut haknya kalau sampai ketahuan pakai narkoba itu Pak? Tentu remisi. Pembebasan bersyarat pasti kita tunda. Ya, kan? Masuk sel isolasi. Dan ini udah dipahami semua ya? Udah. Oke. Ya. Apa sih kalau dari Mas siapa tadi? Ferdi. Mas Ferdi sendiri manfaat dari kegiatan band ini sendiri? Ya, apa ya? Manfaatnya buat senang-senang aja sih, Bu. Hiburan ya. Biar nggak merasa bosan. Nggak merasa bosan ada ya. kegiatan juga. Oke. Iya. Saling sharing musik juga. Belajar bareng-bareng gitu. Oke. Iya Pak. Pak saya mau lihat-lihat dong di area, boleh dong diajak touring di dalam boleh ya? Di sini banyak kegiatan-kegiatan lain Rika, baik kepribadian maupun kemandirian. Yang spesifik di sini kebetulan kita banyak warga binaan yang lansia. Saya nggak mau denger ceritanya Pak, mau langsung sana aja boleh? Boleh, ayo. Teman-teman semangat terus ya, nanti boleh nyanyi bareng ya. Oke, sukses terus, no drug ya. Ayo, oke, siap. Pak Kalapas ini area terbuka. Selain ada kegiatan ini, apa saja sih kegiatan yang ada di sini nih Pak? Betul. Saya lihat juga ada kursi-kursi nih, apa nih Pak? Di Lapas Kalianda ini, kunjungannya kita bikin konsep ruang terbuka. Oke, jadi buat kunjungan, kunjungan keluarga, warga binaan. Sekarang kan sudah boleh ya kunjungan walaupun terbatas. Setelah ya kunjungan terbatas.
kami menyiapkan sarannya di area terbuka. Satu memang buat protokol kesehatan agar lebih bagus. Yang kedua kita pengen kesannya lebih nyaman buat mereka. Dan biasanya teman-teman yang musik juga jadi ada kunjungan, ada musiknya. Betul. Oke, menarik sekali sahabat masyarakatan. Ini mau berkunjung ke sini tapi jangan jadi penghuni ya. Boleh berkunjung. Oh, jadi di sini ya. Dan ini juga Bu, kenapa kita bikin suasana lebih senyaman mungkin? Karena ada kekhususan di lapas Kalianda ini. Karena kita ini lapas yang berada di gerbang antara Sumatera dengan Jawa. Warga binaan kita ini hampir dari Sabang sampai Merauke. Ini yang penyanyi ada dari Ambon, ada dari Aceh. Sabang sampai Merauke karena ada di perbatasan. Karena di perbatasan. Banyak tindak pidana yang dilakukan dapatnya di perbatasan ini. Terutama di narkoba ya, di narkotika dan sebagainya. Makanya mereka karena perbatasan itu potensinya jadi isi hunian itu bisa dari seluruh Indonesia. Betul. Ini majemuk kita di sini. Orangnya begitu banyak. Ada dari Jawa, Jawanya dari ujung, dari timur sampai dengan Banten juga ada semuanya. Dari Sulawesi ada, lengkap lah karena ini memang daerah perbatasan. Makanya banyak keluarga yang berkunjung ke sini mungkin karena lelah perjalanan dan sebagainya, kami bikin suasana yang lebih nyaman lah ya. Oke. Oh, jadi ini ya salah satunya ya Pak ya. Apalagi tuh Pak strateginya dengan kondisi yang seperti ini Pak? Nah, karena memang sosiokulturnya sudah begitu luar biasa banyak, kami menekankan kepada pegawai bagaimana kita belajar tentang budaya. Budaya masing-masing agar kita bisa saling mengenal warga binaannya, agar mereka bisa kita jadikan satu di sini. Alhamdulillah selama saya di sini tidak ada masalah lah ya. Berkaitan dengan budaya tidak ada masalah. Mereka bisa bercampur dengan baik, ya itu karena intervensi pegawai. Bagaimana intervensi pegawai berkaitan dengan kultur-kultur yang berbeda ini. Jadi kami menekankan pegawai, belajar dulu tentang itu. Dalami orangnya, kemudian bisa kita baurkan di dalam. Karena juga di sini lapas Kalianda ini banyak dari orang luar, banyak dari orang daerah. Kami banyak masukan dari warga-warga dalam bahwa Pak, keluarga kami kalau datang jauh. Akhirnya kami berinisiatif membuat satu inovasi. Ada kami namakan Si Keren Pascal, Sistem Informasi Keluarga Narapidana. Si Keren Pascal. Sistem informasi keluarga narapidana lapas Kalianda. Di situ ya kaitannya dengan hak-hak warga binaan. Semua aksesnya di situ. Jadi kalau orang yang dari Aceh ya nggak perlu harus datang ke sini lah. Mereka bisa mengakses aplikasi kita untuk misalnya membantu untuk pembebasan bersyarat, memasukkan surat jaminan dan sebagainya. Karena ini yang jadi salah satu isu di sini. Kalau jauh-jauh dari Aceh hanya untuk mengantar surat penjaminan saja, ongkos jauh dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, apalagi untuk keluarga yang jauh-jauh banget gitu loh. Makanya banyak disambut oleh teman-teman warga binaan. Dengan itu mereka merasa terbantu. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi tadi Bapak bilang ada lansia. Napi lansia ya Pak ya? Di sini ada 35 orang lansia dan kami melihat ketika mereka masuk, kami tanya apakah misalnya berkaitan dengan agama Islam, sudah pandai untuk baca Quran dan sebagainya, rata-rata belum. Kalau gitu kita ceritanya sambil lihat ke dalam ya Pak ya? Boleh, ayo. Sahabat masyarakat kita diajak touring ke dalam bagaimana suasana lapas Kalianda, lapas yang berada di perbatasan. Ini harus dorong ya Pak? Iya. Oke. Iwan Patra. Sahabat masyarakatan kita udah melewati 1, 2. Ini pintu keempat kalau nggak salah. Pintu keempat, iya. Halo, mengakses ke depan. Pagi Bapak, siang. Pak Patra. Ini area apa nih Pak? Ini ada area terbuka lagi. Ini untuk olahraga. Teman-teman warga binaan olahraganya di sini. Kalau pegawai tadi di aula yang di depan, kalau pegawai warga binaan adanya di sini. Hari-hari di sini ngapain aja nih Pak? Mereka kalau di sini bisa senam, futsal, bulu tangkis, voli, ya merawat kebugaran mereka. Kebugaran mereka wajib ya Pak ya? Nanti secara bergantian mereka kita ajak ke lapangan ini dengan pengawasan petugas tentunya ya. Menjaga kesehatan. Iya. Nah ini ada di lapas Kalianda ini ada berapa blok, ada berapa kamar Pak? Di sini ada 4 blok. 4 blok. Kamarnya ada 40. Kita bagi-bagi, ada blok A ini khusus untuk narapidana narkotika, blok B untuk tahanan, blok
D ini khusus untuk santri dan blok C itu untuk umum. Untuk umum. Nah, kalau tadi lansia itu ada di blok mana, Pak? Ada di blok D. Oke, kita akan ke blok D ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau jumlah hunian keseluruhan berapa, Pak? Hari ini ada 793 dengan kapasitas hunian 300. Lagi-lagi overcrowding. Memang sahabat masyarakat, permasalahan di lapas rutan ini adalah overcrowding. Ini kita masuk lagi nih, berarti saya masuk ke pintu 5. Pintu kelima. Oke. Oh, ini blok apa nih, Pak? Ini blok D. Blok D. Blok D kita khususkan untuk blok santri. Oke, jadi di blok ini spesifiknya tadi pesantren ya, Pak? Iya, jadi di blok D ini kita khusus untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang muslim. Muslim, ya. Ya, biar lebih khusyuk untuk belajar agamanya. Kami kuatkan di pembinaan kepribadian. Dan sehari-hari kalau di blok santri ini memang sudah ada pembimbing-pembimbingnya untuk mulai dari pagi subuh. Dari mana tuh, Pak? Ada yang dari luar ada. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Tapi ada beberapa yang sudah dilatih sebagai pelatih ya di sini untuk jadi sebagai ustaz. Warga binaan. Warga binaan. Oke. Sudah dilatih oleh Kementerian Agama untuk mengajari teman-temannya. Oke. Kami sudah. Karena kan kalau dari luar kan nggak bisa 24 jam ya, Pak? Kalau mereka ini ada bisa 24 jam. Karena strateginya keren juga. Iya. Karena itulah yang pertama kali kami lakukan ya kita kumpulkan yang bisa kita latih. Iya. Di sini ya, Pak, area sini ya? Betul. Nah, ini kan apa seperti masjid ya, tapi kalau ini apakah hanya boleh di blok ini aja yang menggunakan? Oh enggak, kalau ini untuk semua blok. Semua blok. Tapi biasanya yang lebih aktif di blok sebagai santri. Pengurusnya ya, Pak ya? Iya, blok santri ini ya. Iya. Ini ya, Pak Kalapas ya, blok D ya? Iya, blok D ini blok santri. Dan teman-teman warga binaan lansia kami tempatkan di sini. Ada 2 kamar lebih lah ya. Jumlahnya kan ada 35 orang. 35 orang. 35. Iya. Oh, berarti mereka bercampur dengan warga binaan lainnya. Tapi betul. Tapi memang kamarnya dipisahkan. Kamar dipisah. Dengan perlakuan yang berbeda. Nah, apa sih Pak antara lain perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus untuk narapidana lansia ini? Paling tidak tempat ya. Tempat. Bagaimana dia untuk ke WC kita siapkan. Karena rata-rata mereka kan sudah berumur 60 sampai dengan 80. Apa tuh Pak contohnya? Ya WC-nya kami biar lebih mudah lah mereka. Mereka untuk menjangkau WC lebih mudah. Klosetnya memang kita siapkan untuk mereka. Karena mereka kalau jongkok, berdiri. Jadi ini klosetnya kan duduk? Betul. Karena kan kasihan. Duduk karena lansia ya, karena bukan lansia. karena apa-apa. Karena lansia. Terus tempat tidur juga kita khususkan. Karena kan riskan ya kalau mereka itu. Kalau misalnya kita nggak siapkan, takut sakit dan sebagainya. Jadi ada perlakuan khusus karena mereka lansia. Tapi pembinaan juga tetap berjalan ya, Pak ya. Nah ini Bu Rika, karena pada saat mereka masuk, kami kan profiling. Profiling ya? Profiling masalah, terus bagaimana mereka sehari-hari. Kebanyakan sentuhan agama yang kurang mereka ini. Banyak yang kalau ditanya, Pak bisa ngaji? Enggak, Pak. Oh, jadi kasusnya di usia segitu banyak yang belum bisa ngaji juga. Banyak. Ya, bisa baca Quran? Enggak, katanya. Nah ini kita bantu di sini. Kita bantu di sini dengan teman-teman pembina, petugas-petugas pembina kita ajak mereka. Yuk kita coba belajar. Mereka sudah. Artinya memang dititik beratkan untuk lansia ini pembinaan keagamaan. Betul. Gitu ya Pak ya? Ya, mereka kita coba dekatkan dengan agama. Kita sentuh mereka. Ya alhamdulillah banyak yang tadinya nggak ngerti tentang huruf Arab, huruf hijaiyah, mereka jadi sekarang udah paham. Rata-rata sudah bisa menguasai lah, alhamdulillah. Jadi Bu Rika untuk yang lansia ini sehari-hari memang kami menyediakan program pembinaan khusus keagamaan. Dari subuh sampai dengan mereka istirahat. Sampai dengan tidur lagi? Iya, sampai dengan istirahat. Dan kebetulan nih hari ini juga mereka lagi ada kegiatan di masjid. Oh ini lansia semuanya Pak ya? Iya, kegigitan keagamaan juga. Oke, keagamaan. Oh iya, banyak banget Pak. Ini berapa jumlahnya tadi Pak? 35. 35 yang paling tua umur 80 tahun. Assalamualaikum. Paling tua? Umur 80 tahun. 80 tahun. Nah, inilah karena mereka sudah antara range umur 60 sampai 80. Yang jadi kendala adalah memang secara fisik ya. Secara fisik mereka mungkin mata juga kurang awas. Bagaimana kami mengajarkan mereka baca gitu, matanya sudah awas. Tapi ya saya ngajarkan ke teman-teman petugas
Sabar lah. Sabar ya. Kayaknya itu deh, modal utamanya itu sabar ya. Sabar. 35 ya Pak ya. Kalau boleh ditanya tantangan menghadapi atau membina napi lansia ini apa nih Pak? Ya pastinya secara fisik ya, mereka keluhan sakit paling sering. Keluhan sakit ya sedikit misalnya berkaitan dengan fisiknya, sakitnya atau mungkinnya dengan penyakit dalamnya, itu yang paling sering. Ya kita mau nggak mau harus bisa memperhatikan lebih ke mereka berkaitan dengan kesehatan. Begitu ya pola makan biasanya. Mereka kan kadang makanan, Pak makanan ini saya nggak bisa masuk, gigi udah habis biasanya kan. Ini nggak bisa, ini yang harus jadi tantangan kita juga. Ada gimana caranya biar mereka bisa gitu. Dan katanya kan orang tua itu balik ke anak kecil lagi tuh Pak. Betul. Itu gimana tuh Pak? Ya salah satunya kadang kalau kita kasih tahu mereka lebih ini ya gimana ya kalau mereka kecil ngeyel. Tapi nggak bisa marah-marah ya Pak ya? Betul. Ya selalu saya sampaikan ke teman-teman yang pembina, belajar sabar, anggap seperti orang tua sendiri. Kalau mereka ini Pak, karena udah seusia ini, ada nggak sih Pak keluarganya? Keluarganya ada yang sama sekali tidak didatengin oleh keluarga. Ada yang benar-benar keluarganya lupa atau mungkin ada jauh ya, mungkin ada juga yang tidak datang sama sekali. Ya kami inilah pengganti keluarganya. Jadi Bapak ini dan teman-teman di Lapas Kalianda selain sebagai bapak jadi anak juga jadi ya Pak ya, perannya ganda, perannya banyak. Bapak masyarakat ini spesifik banget, baru nemuin 35 napi lansia dengan treatment khusus. Ini lagi satu lagi tantangannya ya Pak ya. Ya. Oke. Tapi so far ini adalah memang hari-hari ya Pak. Sehari-hari mereka. Dan memang pembinaan khusus untuk napi lansia adalah keagamaan. Betul. Oke. Pak, ini kita sudah napi lansia. Terus kalau ini udah kepribadian nih Pak. Kalau kemandiran apa Pak? Di sini banyak, Bu Rika. Ada kita di konveksi, ada di handicraft. Tapi yang khusus di sini, kami punya peternakan madu. Madu trigona namanya. Madu-madu kecil, rasanya asem, tapi katanya buat kesehatan itu bagus. Kami punya banyak itu untuk madu-madu. Menarik sekali. Itu di mana? Apa tuh? Apa peternakan atau perkebunan jadinya itu? Peternakan? Peternakan. Jadi sambil berkebun kami beternak juga madu-madu trigona. Menarik sekali tuh Pak. Itu ada di mana tuh Pak? Ada di area saya kita. Saya itu apa Pak? Sarana edukasi asimilasi. Asimilasi. Ada di luar? Ada di luar. Boleh ya Pak kita ajak sana ya Boleh. Pak? Oke, yuk kita lihat madu trigona Lapas Kalianda. Ayo. Keluar lapas dulu ya Pak ya? Karena ada di luar. Makasih Mas. Ya. Oke, Lapas Kalianda. Berarti di luar ini daerah situ ya? Iya. Areanya di samping. Oke. Menarik nih Pak, Lapas Kalianda sebagai lapas perbatasan. Nah, tapi kalau ngomongin itu Pak, tantangannya apa sih Pak? Atau dampak dari lapas perbatasan itu apa? Ya, yang tadi saya sampaikan. Karena kita ada di perbatasan, jadi penghuni kita ini relatif bukan hanya dari orang Lampung, banyak dari orang-orang luar wilayah Lampung, bahkan terjauh pun dari Ambon, dari Sulawesi itu banyak ada di sini. Akhirnya memang banyak kultur adat istiadat yang kita kumpulkan di sini jadi satu. Nah, karena adat istiadat yang berbeda inilah. Artinya jangan-jangan Nusantara ada di sini ya? Betul. Ini karena memang perbatasan, terus banyak orang-orang pendatang mungkin melintas dan melakukan tindak pidana, maksudnya kan pasti di sini. Di situ. Kalau mereka banyak, yaitu bagaimana kita sebagai petugas itu mempelajari adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Pernah ada konflik nggak karena perbedaan latar belakang budaya ini? Yang ringan-ringan mungkin ya. Ada. Mungkin, contohnya apa sih? Ya cara misalnya bagaimana mereka makan atau apa, kebiasaan mereka makannya bagaimana. Kadang jadi yang namanya di dalam lapas ya, ada lah intrik-intrik. Tapi alhamdulillah petugas-petugas kita sudah kita ajarkan untuk bagaimana belajar tentang budaya-budaya mereka. Gimana tuh caranya kalau adanya untuk mengantisipasi dan apabila terjadinya konflik? Kami ngajarin ke petugas-petugas ini bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kami minta bantuan dari teman-teman tentara. Kemarin kami juga diajarkan oleh Pak Dandim wawasan kebangsaan dan sebagainya. Bagaimana kita melihat
perbedaan ini bisa menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Jadi kekuatan ya. Weakness to apa? Weakness to apa tuh ya? Kelemahan menjadi kekuatan. Weakness to power ya. Powerful. Oke. Ini kita udah arah jalan ya Pak ya? Betul. Kita akan ada di belakang. Belum lama inilah Pak Dandim itu memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan kepada para pegawai. Beliau bercerita tentang Indonesia, beragamnya budaya Indonesia, keberagaman ini bagaimana untuk mempersatukannya. Saya bilang ya di Lapas Kalianda inilah Nusantaranya ada. Nusantara ya? Nusantaranya ada. Iya, justru Lapas Nusantara. Udah, ya. Tapi so far bisa terlewati ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi, karena kita di perbatasan, Sumatera ini menjadi salah satu pintu untuk perlintasan narkoba. Nah, ini yang menarik. Perlintasan narkoba untuk masuk ke Jawa. Jadi mereka banyak yang akhirnya tertangkap oleh aparat itu di daerah perbatasan ini. Jadi hunian di Lapas Kalianda banyaknya adalah orang-orang yang berkaitan dengan Oh, ini area apa tadi? Peternakan. sarana asimilasi kita ya. Sarana asimilasi. Ayo, Kurika duduk di sini. Ada saungnya loh. Iya. Oke. Jadi di sini ini tadinya kita banyak bercocok tanam. Betul. Dari bunga, terus juga tanaman-tanaman yang apa namanya kayak cabai, tomat. Cuman sekarang kita lagi berpindah nih. Kebetulan kami ada rencana untuk membuat bioflok lele. Jadi kita membesarkan lele dengan tempat-tempat khusus. Kami kerjasama dengan Dinas Perikanan di sini, minta bantuan teman-teman Dinas Perikanan untuk mengajarkan warga kita bagaimana sih kalau memelihara lele dengan kapasitas tempat yang terbatas. Oh, di sini ya berarti ya? Iya, nanti rencananya di sini. Makanya ini tempatnya lagi kita ratakan semua dan nanti akan dipasang-pasang tempat-tempat untuk budidaya lele. Budidaya lele. Tadi saya sampaikan ada kita budidaya madu, lebah madu trigona. Atau istilahnya kanceng ya, madu kanceng. Itu madunya rasanya agak pahit tapi di kesehatan tuh bagus. Buat lambung itu bagus. Ini ada kita punya 25 lot. Itu ya Pak ya? Satu. Ini kami bawa dari hutan-hutan ini. Kali ini kerjasama dengan siapa Pak? Ada pembudidaya di sini. Dia tertarik untuk melakukan budidaya di lapas, memberikan pelajaran kepada warga binaan kita. Jadi warga binaan kita ajarkan nih bagaimana sih kalau budidaya madu itu seperti apa. Ini satu-satunya di Lampung kami yang punya produksi madu. Sudah ini masih sudah ada hasil madunya? Sudah. Ini juga ada beberapa yang siap panen. Nanti kita bisa ngeliat. Boleh dong, lihat dong. Tapi bagaimana cara narik panen? Aman nggak nih Pak? Ini aman, nggak gigit kalau yang kecil. Oh serius? Iya. Kalau yang kecil aman. Asik. Kita lihat yuk. Siap-siap ya, sahabat masyarakatan. Saya takut sebenarnya. Nah, kalau ini nggak gigit. Serius? Serius. Aduh, beneran nggak gigit ini Pak? Gigit tapi kecil. Sahabat masyarakatan, saya beneran takut ini. Ini lebah apa namanya? Trigona. Jadi trigona itu nama lebahnya. Iya. Oh, ini mulai ngalir ya. Tuh, sahabat masyarakatan, kalau sahabat masyarakat tolong di zoom tuh. Itu sudah mulai ngalir tuh. Sayangnya saya nggak berani ngeliat ke dalam. Mudah-mudahan kameramen kami bisa ngeliat zoom ke dalam situ. Sudah mengalir ke sini. Itu bisa langsung dikonsumsi, Pak? Bisa, langsung. Kita memang begini, nanti kita kemas dalam bentuk botol-botol, baru kita sebarkan. Ini ya, sudah mulai turun. Nggak ada campuran-campuran lain. Itu tangannya aja nggak pakai saring. Oh iya. Tangan kalau madu. Coba dikeluarkan.
Nah ini tuh madu dalgona, trigona ini udah berapa lama Pak? Ini setahun ya kami melakukan budidaya ini. Setahun, berarti sudah sempat menjual? Iya, kami menjual terakhir 1 minggu yang lalu kan ada pameran produksi warga binaan di Bandar Lampung. Kami bawa ini. Habis? Habis. Wah hebat. Karena madunya kan betul-betul madu murni, tidak ada olahan tambahan apapun. Kami ngambil, panen, masukin dalam botol kan. Tidak ada tambahan apapun. Murni ya. Nah kalau penjualan di online tuh ada nggak? Ya, kemarin sudah kita jajaki untuk penjualan online. Ih, Pak Kalapas ini keren ya, keren banget di lapas perbatasan dengan tadi berbagai banyak tantangan, ini bisa berbuat ya dan ini salah satunya adalah madu trigona. Oke. Semoga ini menjadi inspirasi ya Pak Kalapas untuk UPT-UPT lain, walaupun terbatas tapi tetap berbuat ya Pak ya. Iya. Ya, tetap harus kita bisa memberikan yang terbaik. Betul. Dan semoga pemasaran. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam hasil karya warga binaan itu bukan berapa banyak yang dapat ya Pak, itu nggak sih? Tapi bagaimana kita sudah bisa membina warga binaan dari apa ya, from nothing to something. Ya, kita mengajarkan mereka, kita nggak melihat hasil, tapi bagaimana kita mengajarkan mereka agar ada modal. Ya. Bagaimana modal mereka secara kepribadian mereka dapat, secara kemandirian pun mereka dapat. Jadi ketika mereka sudah saatnya pulang, mereka sudah tahu saya punya skill kemampuan ini untuk bisa survive lah di luar. Betul, dan itulah makna pemasyarakatan sesungguhnya ya Pak, bahwa mereka dibina di dalam untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dan kembali aktif lagi menjadi warga negara Indonesia yang mendukung pembangunan untuk Indonesia kita tercinta. Betul, itu harapan kita sih. Oke Pak, keren Pak, semangat terus, maju terus untuk lapas Kalianda. Amin, amin. Sahabat masyarakatan, demikianlah touring kita hari ini di lapas Kalianda, lapas perbatasan. Walaupun penuh tantangan, tapi penuh juga dengan semangat untuk terus berkarya dan berkarya. Dengan segala tantangan, terus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, termasuk di dalamnya warga binaan dan juga keluarga warga binaan. Lapas Kalianda, pasti keren.